Selamat malam Bapak-Bapak PKB. Puji syukur kita malam ini boleh berkumpul kembali bertemu dalam ibadah PKB malam hari ini. Ya, ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Sony Stella. Puji syukur kita boleh atas kemurahan Tuhan boleh mengawali ibadah malam hari ini Tuhan. Mari kita berdiri, undang berdiri untuk menyanyikan Mars Pelkat PKB. Ajakan beribadah. Allah adalah perlindungan kita, gunung batu dan keselamatan. Di saat sesak dan jatuh sekalipun, pertolongannya tidak pernah terlambat bagi yang beriman kepadanya. Perbuatan-perbuatannya sungguh ajaib. Dalam kehidupan ini hendaklah kita selalu memohon perlindungannya, serta bersyukur dan bersaksi atas kebaikan Allah. Dengan rasa syukur dan semangat untuk hidup yang benar, kita datang beribadah kepadanya. Mari menghadap Allah dengan mengangkat pujian menghadap Allah. Kita bakti nomor 247, nyanyi sukacita puji Tuhan. Ya, mari kita awali ibadah malam hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Hingga saat ini kami boleh diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh menghadiri ibadah malam hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah malam hari ini boleh menguatkan kita sebagai pribadi anak Allah Tuhan. Bapa, berkati malam hari ini Tuhan yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Penatua Bapak Sony Stella yang boleh membawakan firman malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah malam hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pujian, Mazmur 119 ayat 97 sampai 104 dengan berbalasan. Betapa aku cinta Taurat-Mu, aku merenungkan sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajaranku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman-Mu.
Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Kami persilahkan duduk Bapak-Bapak. Sebelum menyambut firman Tuhan, kita naikkan Gita Bakti nomor 60 ayat 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan Alkitab pada malam hari ini, terambil dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 41. Kita akan baca mulai ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-57. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak diundang berdiri. Kejadian pasal 41 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-57. Yang mengatakan, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan ke rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim,
Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar, akan tetapi melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini masih menceritakan tentang Yusuf. Yusuf merupakan anak yang paling dikasihi oleh bapaknya, yaitu Yakub. Akan tetapi hal itu tidak membuat Yusuf menjadi manja, apalagi menjadi pemalas. Yusuf adalah orang yang rajin, bahkan masih muda pun sudah terbiasa mengembalakan kambing domba. Yusuf pribadi yang bisa diandalkan. Ketika Yusuf diminta oleh bapaknya Yakub menyusul untuk melihat dan memastikan kondisi saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba. Tetapi sesampainya dia di tempat yang dimaksud oleh Yakub, yaitu di Sikem, dia tidak menemukan saudara-saudaranya di sana. Akan tetapi hal itu tidak membuat Yusuf mempunyai alasan untuk langsung pulang. Akan tetapi Yusuf tetap bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya. Dia berusaha mencari mereka dan bahkan menyusul mereka ke tempat yang sedikit lebih jauh, yaitu ke Dotan. Jadi bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, jadi walaupun sebenarnya punya kesempatan sebagai anak yang paling disayang, tapi hal itu seharusnya tidak menjadi alasan menjadi orang yang manja dan memilih-milih pekerjaan. Kesuksesan Yusuf memang perwujudan penggenapan janji Allah kepadanya ketika ia mendapatkannya melalui mimpinya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tanpa kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Tetapi walaupun demikian, kesuksesan itu adalah perjuangan dan ketaatan Yusuf di dalam Yusuf menjalaninya. Peristiwa hebat yang Yusuf lakukan sehingga ia berada di Mesir. Yusuf bukan pemimpi, tetapi Yusuf mampu mengartikan mimpi. Karena mimpi, Yusuf dibuang oleh saudaranya dengan cara dijual. Karena mimpi, ia juga
berada di penjara, tetapi karena mimpi juga Yusuf berada di istana Firaun. Sesudah Firaun bermimpi, baru sang juru mimpi mengingat Yusuf. Ia sadar diri dan menyatakan bahwa ia telah bersalah karena telah melupakan Yusuf. Memang kelalaian melupakan Yusuf adalah merupakan alasan yang sangat manusiawi. Kita tahu pada saat itu Mesir menjadi pusat peradaban dan menjadi gudang dunia. Mesir dipenuhi dengan orang-orang yang mempunyai kecerdasan, pemuka-pemuka yang hebat, para dukun yang hebat, yang bisa mengubah tongkat menjadi ular. Namun segala kelengkapan yang ada di Mesir itu tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan persoalan. Yusuf dapat menjelaskan dengan detail mimpinya Firaun, dan jawaban Yusuf disetujui oleh Firaun ketika Tuhan menggerakkan. Cara Yusuf mengelola semuanya adalah bagian dengan menyimpan 1/5 dari hasil panen. Sisanya mereka gunakan dan mereka jual. Sehingga tata kelola yang dilakukan oleh Yusuf sangat mencengangkan. Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf luar biasa, sehingga ia dapat mengatur semua yang ada dengan penuh perhitungan. Kecerdasan Yusuf mengelola semua membuat Firaun senang, lalu memberi istri kepadanya. Tradisi yang sudah terbentuk adalah bahwa tidak diperkenankan mengambil istri dari perempuan Kanaan, namun harus dari garis keturunan keluarga. Penyertaan Tuhan merupakan sebuah kunci yang sangat penting dalam perjalanan setiap keberhasilan dalam hidup Yusuf. Kemarin kita sudah melihat bahwa Yusuf bisa kuat dan teguh di tengah proses berat yang panjang karena ia hidup dengan kualitas Tuhan. Seperti apa hidupnya yang punya kualitas Tuhan sehingga Yusuf disertai Tuhan dan terus berhasil meski tengah berada di tengah kesusahan. Mari kita lihat seperti apa hidupnya Yusuf. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar tentang Yusuf. Yusuf selalu rajin bekerja. Dikatakan di dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-6, dikatakan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Ketika Yusuf berada di rumah Potifar, apapun yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil, sehingga berkat Tuhan buat Potifar dan seisi keluarganya semakin melimpah karena campur tangan Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf. Yang kedua, Yusuf tetap menjaga kekudusan. Yusuf digoda oleh istri Potifar. Kebanyakan daripada kita gagal dalam hal ini karena memang sangat menggiurkan bagi kedanginan. Di saat hidup sedang ada di titik rendah, tawaran seperti itu datang. Yusuf bisa menerima ajakan istri Potifar, dan Yusuf
bisa mendapatkan banyak kemudahan setelah itu. Akan tetapi Yusuf memilih untuk tetap setia, hidup benar meski konsekuensinya berat. Yusuf tetap menjaga kekudusan. Yang ketiga, Yusuf adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab terhadap otoritas yang diberikan. Yusuf tidak memanfaatkan situasi dengan berbuat curang, meskipun peluang ada di depan mata. Yusuf melakukan segalanya sesuai dengan mandat atau otoritas yang diberikan kepadanya. Saat kita diberi otoritas, sangatlah penting untuk menjaga betul batas otoritas agar kita tidak tergoda untuk mengambil lebih daripada hak kita. Yang keempat, Yusuf memiliki sikap positif. Lihatlah sepanjang kisah, kita tidak pernah mendapati Yusuf bersungut-sungut, mengeluh atau menyesali hidup. Yusuf selalu punya sikap positif dalam perjalanan hidupnya. Ia tetap melakukan kewajibannya dan tetap berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada yang memenjarakan dan memperlakukannya secara jahat. Yusuf juga bisa mengubah kesulitan menjadi berkat, bukan hanya berkat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi bangsa Mesir. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pribadi apa yang dimiliki oleh Yusuf? Yusuf yakin Tuhan sang pelindung kehidupannya. Makanya Yusuf tidak pernah takut di dalam dia menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya. Yusuf berupaya mentransformasi bakat, kemampuan, dan talenta yang Tuhan berikan dalam dirinya sehingga berguna bagi Firaun dan rakyat Mesir. Di dalam Kejadian 37 ayat 50 kita temukan sosok Yusuf yang selalu berupaya melakukan hal-hal baik dan luhur di mana saja Yusuf berada. Presentasi bobot hidup dan karya inilah yang membuat Firaun semakin mempercayai Yusuf dalam kerajaannya. Sekalipun Yusuf adalah seorang asing. Selanjutnya, karakter luhur dalam diri Yusuf. Dan dia menghadapi semuanya dengan sikap tenang dan bijak, serta tetap fokus pada hal-hal baik dan luhur, serta sejati sifatnya. Dan satu karakter luhur dalam dirinya, yakni tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika saudara-saudaranya cemas bahwa Yusuf akan membalas kejahatan yang mereka lakukan pada dirinya, Yusuf justru menunjukkan karakter luhur dirinya. Dikatakan dalam Kejadian 50, "Janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembelajaran apa yang bisa kita ambil khususnya
kita sebagai bapak-bapak di dalam kita menjalani kehidupan saat ini. Ada banyak kesukaran, banyak kesulitan yang sedang kita hadapi bersama, di mana saat ini kita sedang masuki masa pandemi. Banyak pembatasan-pembatasan yang diberlakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita meneladani Yusuf. Yusuf selalu rajin bekerja. Selanjutnya Yusuf tetap menjaga kekudusan, dan Yusuf adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab. Yusuf juga memiliki sikap positif. Pembelajaran kita pada malam hari ini, kita contoh Yusuf. Sebagai bapak-bapak, kita tetap rajin bekerja walaupun situasi saat ini sedang tidak memungkinkan, dan kita juga tetap harus menjaga kekudusan, jujur dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Dan juga kita harus memiliki sikap positif. Jangan pernah kita melakukan atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pribadi Yusuf bukan hanya bisa mengartikan mimpi, tetapi Yusuf mampu mengerjakan segala sesuatu menjadi berhasil. Itu pesan dari firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita melakukan semua tugas dan tanggung jawab itu dengan takut akan Tuhan. Jangan pernah kita takut dengan keadaan seperti ini. Kita percaya Tuhan sudah mengatur semuanya, Tuhan sudah merencanakannya, dan apa yang sudah Tuhan buat bagi kehidupan kita saat ini akan indah pada saatnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Gita Bakti 244, Bapa, Engkau sungguh baik. kasih
Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah pelihara kami pagi, siang, sampai dengan malam hari ini. Kami sudah membaca serta merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengaplikasikan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuntun kami Tuhan agar kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan saat ini. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa khusus buat bapak-bapak yang saat ini sedang bersekutu di rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami, pekerjaan kami Tuhan tolong sebagai kepala rumah tangga. Salah satu tugas dan tanggung jawab kami memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Untuk itu Bapa kami yang di sorga, apapun yang kami kerjakan kiranya boleh berhasil karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Tutup bungkus kami para bapak-bapak dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami juga mau berdoa buat bapak-bapak yang saat ini sedang sakit. Tuhan lawat saudara-saudara kami. Tuhan memberkati obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi, agar di dalamnya mereka boleh memperoleh kesembuhan karena campur tangan Tuhan saja. Dan pada kesempatan berikutnya, bapak-bapak boleh bergabung bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat istri kami yang selalu menopang, selalu membantu kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Tuhan juga memberkati istri-istri kami. Tuhan juga memberkati anak-anak kami, istimewa anak-anak kami yang saat ini sedang memulai sekolah walaupun masih secara daring. Akan tetapi Tuhan mau sertai anak-anak kami. Tuhan mau berkati anak-anak kami agar apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka harapkan boleh berhasil seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga mau berdoa buat gereja kami GPIB Jemaat Irena. Tuhan mau berkati Ketua Majelis Jemaat Pendeta Juliana Parapat Lende beserta dengan keluarga. Tuhan juga memberkati Pendeta Jemaat, Pendeta Ana Leander Sairang beserta dengan keluarga, rekan-rekan presbiter, diaken dan penatua, pengurus 6 Pelkat, panitia, siapapun yang memberi diri untuk melayani di GPIB Jemaat Irena. Tuhan berkati dan jadikan GPIB Jemaat Irena menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat kami, akan tetapi warga di mana kami berada. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Presiden dan Wakil Presiden serta para jajaran menteri Tuhan berkati, terlebih khusus di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pimpinan kami di dalam mereka memutus rantai penyebaran COVID-19. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Jauhkan bangsa dan negara ini Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami mau serahkan
bangsa dan negara kami ini hanya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan saja. Ini doa dan syukur kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Kita bakti 88 nomor 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan ucapan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik dan murah hati, terima kasih kalau baru saja kita mendengarkan firman-Mu yang boleh menguatkan dan rema buat kami Tuhan. Dan malam hari ini juga kami boleh menyerahkan ucapan syukur ini kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa pribadi lepas pribadi yang telah memberikan dengan tulus ikhlas untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ucapan syukur ini buat kemajuan kami semua Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetap berdiri. Kita akan masuk di dalam amanat pengutusan
Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagai lagu pengutusan Gita Bakti 71 bait pertama dan yang ketiga, Tuhan Yesus sahabatku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, pengasihan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Ibadah selesai.